Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yati sama Official ya. Semoga kalian selalu sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Sama waras masih Allah kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain? Wes. Kita bercerita tentang teman kita yang menurut kalian ini si pekerja migran ini harus memaksakan cuti untuk ketemu sama anak-anaknya atau bagaimana? Tapi anak-anaknya udah gede sih menurut KSM sih, yang nggak usah cuti lagi ya kalau misalkan tipikal suaminya seperti ini ya. Berarti kan ini kan lingkungan keluarga yang sudah tidak sehat. Jangan sampai nih yang kemarin itu yang kasus di Bima ya terulang lagi. Saat cuti malah kita mengantarkan nyawa kita sendiri. Kita juga harus pintar ya menghadapi suatu problematika rumah tangga. Oke cuy, jadi ceritanya si pekerja migran ini mengadu nasibnya di Hong Kong ya. Sudah beberapa finish kontrak itu tidak pulang ke Indonesia. Terakhir itu 2 kontrak kemarin dia cuti, dan itu pun terjadinya lehernya di bekap ya sama si suaminya ini. Jadi suaminya ini mungkin marah ya, dikarenakan si pekerja migran ini tidak pulang-pulang ya. Terus juga uangnya tidak mengalir juga ke suaminya gitu. Jadi sudut pandang suami ini mencurigai bahwa si pekerja migran ini punya pacar lagi di luar negeri gitu kan. Padahal kayak Tisam, saya berjuang untuk membesarkan anak-anak saya, dan sekarang anak saya udah 18 sama 20 tahun. Ya kan, udah gede-gede ya. Itu atas perjuangan saya kerja di sini kayak Sam, sampai saya memberesi rumah dan lain-lain. Itu adalah gaji saya yang saya kerja di Hong Kong. Nah, singkat cerita kayak Sam, waktu 2 kontrak kemarin itu saya pulang cuti, itu saya di bekap ya, ini lehernya ya, dicekik lah sama suami. Ini dikarenakan suami tidak menyukai bahwa ada iparnya yang membawa pacarnya main ke rumah si pekerja migran ini, ya kan? Berarti kan ini ada mental suaminya sakit mental orang itu pacarnya, iparnya kok dicurigain itu kayaknya ada rasa nggak suka gitu melihat laki-laki lain selain dia gitu di rumahnya gitu ya cuy ya. Awalnya seperti itu. Lalu si pekerja migran ini kembali lagi ke Hong Kong dan bekerja. Saat ini mau finish kontrak kayak Tisam. Saat saya mau pulang, suami saya udah memberikan SP1. SP1 itu peringatan ya. Kalau kamu pulang, saya akan celurit kamu, saya akan bun katanya. Waduh, ini kan sudah intimidasi, ancaman ya. Wah, ini kita juga harus hati-hati juga. Terus kayak Sam tanya, terus kalau misalkan kamu mau cuti, kamu mau pulang kemana? Ya pulang ke rumah saya. Yo, kamu itu berarti nganterin diri kamu sendiri. Terus anak-anaknya itu ngomong katanya, mah kalau misalkan mama pulang, kata papa udah disediakan kain putih katanya. Ini kan lucu ya, keluarga itu lucu kadang beda-beda gitu kan. Ya ini jadi akhirnya si pekerja migran ini mendapatkan intimidasi dari suaminya. Kalau dia sampai pulang nih ketemu sama anak-anaknya ya kan, dia akan dibun gitu kan. Terus juga dia juga tapi dia juga disuruh pulang gitu sama suaminya. Kamu pulang, cepat pulang gitu kan, untuk melampiaskan amarahnya ya. Jadi si pekerja migran ini nggak tahu nih harus gimana kayak bisa menghadapi masalah saya. Ya nggak usah pulang cuti lah, anak juga udah gede ya nggak sih. Tinggal ngomong aja, berarti kan di sini kan lingkungan keluarganya sudah nggak sehat gitu kan. Terus kayak Sam nanya, terus duitnya selama ini kemana? Ada di saya. Jadi saya itu kirim itu hanya beresin rumah dan untuk anak-anak saya aja kayak Sam. Ya udah, apa yang kamu lakukan itu benar ya. Terus kalau misalkan masalah rumah ditinggali sama suami dan anak itu adalah gono gini ya. Ya sudah, biarin, kan di situ juga ada anak kamu. Tinggal kamu pantau sebagai seorang ibu, pantau dari Hong Kong gitu kan, pantau anaknya. Terus ngomong, kalau misalkan Dek, kalau kamu mau ketemu mama nggak apa-apa, mama ajak kamu liburan ke Hong Kong, kan lebih asik ya nggak sih? Kita modal 15.000 untuk mengirim 2 anak kita ke Hong Kong untuk liburan 2 minggu, itu kan lebih baik gitu kan. Satu, anaknya bisa holiday ke Hong Kong gitu kan, kita juga keselamatannya aman gitu, sambil memperbaiki rumah tangga kita gitu kan. Coba pendekatan baik-baik ke suaminya. Kenapa sih Pak? Salah saya apa sih Pak? Kok Papa sampai kayak gini gitu kan? Sampai ngancem-ngancem kayak gini. Mama loh Pak di sini kerja untuk anak. Kok sampai segitunya ya kan? Kalau misalkan masih aja nih si suaminya ini ego ya, temperamen, ya berarti kita harus memiliki 2 keputusan gitu. Kita masih mau memperjuangkan rumah tangga yang sudah tidak sehat atau bagaimana gitu. Tapi kalau misalkan memang sudah ada buktinya melakukan pencekikan itu secara nyata, ya berarti ya wis lah.
hidup sendiri aja menurut Kaisam mah, iya nggak sih? Cari duit, beli rumah lagi gitu kan, urus wis, cerai aja wis. Iya nggak sih? Tapi ya Kaisam juga nggak bisa ngasih solusi cerai gitu kan. Ya mungkin aja sih pekerja migran ininya masih cintrong gitu sama suaminya ya kan. Tapi kalau misalkan sudah dilakukan kekerasan kayak gitu, ya wis. Dicoba aja. Kalau sudah mau pensiun, dicoba pulang. Kalau mengalami KDRT, cepat kabur, lapor polisi gitu. Udah selesai. Setidaknya kita punya tabungan, nanti beli rumah sendiri gitu kan. Tapi untuk sekarang ya menurut Kaisam ya nggak usah pulang, nggak usah cuti, ngapain juga. Jadi ngomong aja sama anaknya, Dek kalau misalkan mau ketemu mama, liburan aja ke sini, ke Hong Kong. Ya nanti kayak mama urus gitu kan. Bisa banget. Yang penting ada tiket pesawat bolak-balik, ada hotel yang tempat tinggal, ada penjamin. Penjaminnya kan bisa dia gitu kan. Dia juga bisa ngomong sama majikannya untuk menjadi penjamin anaknya liburan ke sini. Bisa banget cuy. Ya udah nggak usah dibikin stres lah ya kak. Yang penting kita sehat mental, kita kerja. Kalau misalkan kita buat apa gitu kan, pulang juga suami kayak gitu. Daripada nanti kitanya di end gitu kan, ya maaf-maaf aja. Kita masih bisa bermanfaat untuk orang banyak kok. Oke? Bukan berarti kita juga memperjuangkan laki-laki yang temperamen kayak gitu. Wah, wis ditendang aja lah suami kayak gitu. Ada-ada aja ya cerita si pekerja migran itu. Ada aja ya, tapi ini sebagai pembelajaran ya. Di Bima itu kemarin meninggoy saat cuti ya. Masa iya harus terulang lagi gitu kan? Ya maaf-maaf gitu kan. Kita juga perempuan ya punya ketegasan dan punya kepintaran gitu. Punya nalar. Ini bahaya nggak ya untuk kita? Nah itu ya. Oke, mungkin itu sharing Kaisam hari ini. Kenapa ya bisanya ya suami ini marah ya? Ya karena mungkin nggak dijatah kali ya setiap bulannya, iya kan? Apalagi biologisnya juga nggak bisa dilampiasi juga ya kan? Juga mungkin mumet juga ya kan? Jadi akhirnya depresi juga ini suami karena ditinggal kita terlalu lama, nggak bisa LDR ini suaminya. Jadi buat kalian ya, yang hubungan rumah tangganya masih baik-baik saja, saran kayak Tisam, cuti pulang lihat keluarga, balik lagi ke sini cuti pulang gitu ya. Jadi jangan terlalu lama di Hong Kong juga, nggak cuti itu juga salah ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian mbaknya cuti nggak nih? Coba kasih tahu dong.